Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan bongkar tuntas panduan praktis buat kamu yang mau beli barang elektronik di Jepang. Saya bakal bekali kamu dengan semua yang kamu butuhin. Mulai dari kosakata, tata bahasa, sampai frasa-frasa kunci biar belanjanya makin pede. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kamu ada di situasi kayak gini? Berdiri di tengah lautan elektronik di Jepang dan benar-benar bingung harus mulai dari mana? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Justru pembahasan kali ini dirancang khusus buat ngubah rasa bingung itu jadi rasa percaya diri. Oke, langkah pertama dalam petualangan belanja kita adalah ngebangun fondasi. Maksudnya? Ya, kita kuasai dulu kosakata dasarnya. Anggap aja ini kayak toolkit atau perangkat penting yang bakal kamu butuhin di toko nanti. Yuk kita mulai dari beberapa kata kunci. Vacuum cleaner itu kita sebut sojiki. Kalau earphone, gampang, yahon. Laptop atau PC itu pasokon. Terus microwave itu denshirenji. Dan kulkas kita sebut rezoko. Coba deh diulangin pelan-pelan, sojiki, iyahon. Menguasai kata-kata ini tuh langkah awal yang penting banget. Nah, setelah punya kosakata dasar, langkah selanjutnya yang paling gampang apa coba? Yap, nanya ke teman atau rekan kerja. Dapetin opini dari orang yang kamu percaya, itu bisa banget bantu ngerucutin pilihan yang bejibun. Yuk, kita lihat gimana caranya. Terus gimana kalau kamu mau ngasih lebih dari satu alasan pas ngerekomendasiin sesuatu? Ada nih satu pola tata bahasa yang super berguna, she. Anggap aja she ini kayak kita ngomong dan juga atau selain itu yang bikin alasan kamu kedengeran lebih meyakinkan. Sekarang coba kita dengerin deh contohnya di percakapan beneran. Perhatiin deh gimana pembicaranya pakai she buat ngasih dua alasan bagus. Suaranya bagus dan juga nggak bikin telinga sakit. Penggunaannya bikin kalimatnya jadi alami banget kan? Jadi intinya gini, she itu nggak cuma nyambungin dua alasan, tapi juga seolah-olah ngasih sinyal kalau sebenarnya masih ada lagi loh kelebihannya. Pas seseorang bilang produknya banyak dan stafnya ramah, itu kayak ngasih isyarat kalau masih banyak hal positif lain dari toko itu yang belum disebutin. Oke, rekomendasi udah di tangan. Sekarang kita masuk ke fase berikutnya. Udah di dalam toko, berdiri di depan rak produk, dan ngebandingin pilihan secara langsung. Nah, ini nih salah satu hal yang saya suka banget pas belanja di Jepang. Lihat deh tabel perbandingan di slide ini. Detail banget dan ngebantu banget. Coba kita perhatiin beberapa kolom pentingnya ya. Di sini ada Jumosa, yang artinya berat. Terus ada Renzoku Shiojikan, buat nunjukin daya tahan baterai. Dan Judenjikan, alias waktu ngecharge. Praktis banget kan? Nah, buat ngebandingin dua barang secara langsung, ada satu pola kalimat yang wajib banget kamu kuasai. A no hoga bi yori, yang artinya A lebih daripada B. Ini struktur kalimat yang jadi pondasi buat membandingkan dua hal secara spesifik. Sekarang dengerin baik-baik ya, gimana seorang petugas toko memakai pola kalimat ini di situasi nyata. Dia lagi ngebandingin dua merek vacuum cleaner, Seishiba dan Sugishita. Dia bilang, yang Seishiba lebih ringan dan lebih gampang digerakin. Ini contoh yang pas banget. Tadi kamu nangkep nggak kata yang dipakai sama petugas tokonya? Ugokashi yasui, artinya mudah digerakkan. Nah, ini jembatan yang pas banget buat kita ngebahas tata bahasa praktis berikutnya yang bakal sering banget kepake. Di slide ini, kita bedah dua akhiran ajaib yang sangat berguna, yasui dan nikui. Gampangnya gini, anggap aja yasui itu stempel mudah untuk atau user-friendly. Sebaliknya, nikui itu stempel sulit untuk atau nggak praktis. Dua-duanya tinggal ditempelin aja ke bentuk dasar kata kerjanya. Biar makin nempel, yuk kita lihat 3 contoh yang pas banget sama skenario belanja kita. Tsukai yasui, gampang digunain. Ugokashi yasui, gampang digerakin. Nah, kebalikannya, kalau ada produk yang ribet, kamu bisa bilang tsukai nikui, alias susah digunain. Simpel dan praktis kan? Oke, kita sampai nih di bagian puncaknya. Setelah ngebandingin dan milih, sekarang waktunya interaksi sama staf toko buat bayar. Yuk kita lakuin ini dengan penuh percaya diri. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Kamu udah nemu produk yang pas banget, tapi harganya kok agak di atas budget ya? Terus gimana dong? Apa yang harus diomongin? Tenang, ada satu frasa ajaib buat situasi kayak gini. Ini dia, catat baik-baik ya. Kore yasukunarimasu. Kalau diartiin langsung, artinya apakah ini bisa jadi lebih murah? Ini cara yang umum dan sopan banget buat nanyain diskon, tanpa kedengaran maksa atau nggak sopan. Ini bukan nawar di pasar ya, tapi lebih ke bertanya dengan sopan.
Sekarang kita bedah bareng-bareng ya struk pembayarannya. Coba lihat di slide. Harga awalnya 15.000 yen. Terus kamu berhasil dapat diskon 2.000 yen. Setelah kena pajak, harganya jadi 14.300 yen. Kalau kamu punya poin toko, itu bisa dipakai buat motong lagi. Jadi, total akhir yang dibayar 13.565 yen. Ngerti alur ini penting banget biar kamu nggak bingung pas di kasir. Wah, kita udah bahas banyak banget ya. Tapi ingat, kunci dari bisa bahasa itu adalah pindah dari fase belajar ke fase melakukan. Jadi sekarang giliran kamu buat latihan. Ini dia rencana aksi yang bisa langsung kamu coba. Pertama, coba ingat-ingat lagi kosakata yang tadi kita pelajari. Kedua, coba deh bikin kalimat perbandingan versi kamu sendiri. Ketiga, lihat benda di sekitarmu, terus deskripsiin pakai yasui atau nikui. Dan terakhir, yang paling seru, coba main peran sama temen. Ingat ya, diulang-ulang itu kuncinya. Oke, sebagai penutup, yuk langsung kita praktek. Coba pikirin satu barang elektronik yang lagi kamu incer. Gimana caranya kamu ngejelasin kenapa kamu milih barang itu atau ngebandingin sama produk lain pakai semua tata bahasa yang udah kita pelajari hari ini? Kalau kamu lakuin ini, berarti kamu udah ngambil langkah pertama buat jadi pembelanja yang jago dan percaya diri di Jepang.